Shalom jemaat kasih karunia, kita percaya bahwa pagi hari ini kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita ibadah secara online, tetapi percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memberkati ibadah kita. Karena itu persiapkan hati kita dengan baik untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan dan juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama bersatu dalam doa untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah, di mana dengan segala situasi, kondisi, keadaan yang ada di luar, kami tetap percaya bahwa kami boleh beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara dengan keluarga, dan juga bersama-sama di dalam ibadah ini ya Bapak. Kami serahkan waktu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, bila kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengalir dan menjamah, memberkati dimanapun kami berada Tuhan, di rumah dimanapun kami berada, saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat yang dikasih karunia, yang diberkati Tuhan, tetap untuk fokuskan hati, kehidupan kita untuk boleh tetap beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan, GSJ kasih karunia. Kita patut bersyukur sama Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa Dia boleh berikan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Kita boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di luar sana saudara, terlalu banyak yang kita takuti. Virus-virus yang sangat ditakuti oleh banyak orang, tapi saya percaya kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Kita mau hilangkan rasa takut kita, tapi kita mau fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan lebih dari pemenang. Dari pemenang.
hatimu, kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, mari kita mau menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan di tempat ini. Karena Dia yang layak terima segala pujian, segala penghormatan. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang setia dalam hidup kami, Kau Bapa yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, we worship you Lord, we worship you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Oh haleluya, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Mesti langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lagi kita akan pujiannya dari awal. Kau katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Mesti langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib. Haleluya. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau ada dan bekerja di dalam setiap hidup kami. Dan hari ini kami sama-sama mau belajar memahami apa yang menjadi isi hatimu. Sebab itu biarlah kuasa Roh Kudus mencengkram kami saat ini dimanapun kami berada. Dan lewat semuanya itu kami bisa memahami isi hati Tuhan. Supaya di tengah goncangan yang terjadi, kami menjadi gereja yang kuat dan bisa bergerak seperti yang Tuhan inginkan. Bicara buat kami, di dalam nama Yesus kami mau terima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya percaya bahwa hidup kita sementara ada dalam intervensi Tuhan. Bahkan apa yang terjadi hari-hari ini, ya semua dalam sepengetahuan Tuhan, semua dalam pandangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Dia punya tujuan, Dia punya maksud semuanya itu. Karena itu kita dituntut gereja Tuhan untuk memahami tujuan itu, memahami tujuan Tuhan supaya dalam mulut kita bukan komplain, bukan persungutan yang keluar, tapi justru sebaliknya kita akan terus memuliakan Tuhan. Karena apa? Di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ada kemuliaan Tuhan yang besar yang akan Tuhan nyatakan. Karena itu saya mau supaya gereja Tuhan, lebih khusus jemaat yang ada di GSJ Kasih Karunia, untuk lebih memahami isi hati Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya di hari-hari ini kita lebih akurat dalam memahami, dalam bertindak, supaya kita tidak gampang untuk diombang-ambingkan dengan situasi, dengan keadaan. Karena betapa kuatnya roh yang sementara bekerja di luar sana, yang sementara diluaskan hari-hari ini, sementara mengintimidasi gereja, sementara mengintimidasi anak-anak Tuhan. Dan saya mau saudara, kita semua yang sudah dipanggil dalam kegerakannya Tuhan, dipanggil dalam terangnya Tuhan, jangan sampai terintimidasi oleh kuasa ini. Karena kemenangan ada di pihak kita. Bersama dengan Tuhan kita akan kuat, kita akan bisa melewati segala perkara. Sebab itu saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar memahami kebenaran firman Tuhan, memahami isi hati Tuhan lewat sharing, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius, ya, Injil Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Ya, sekali lagi di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 kita akan baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Dengan judul pengakuan Petrus. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kita lihat, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Satu kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati hidup saya ketika saya mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu pesan yang sangat kuat, ada satu pesan yang sangat spesifik, khususnya bukan buat saya saja, tapi buat kita gereja Tuhan, supaya di tengah isu wabah corona yang hari-hari ini menghantui gereja, menghantui anak-anak Tuhan, kita harus berani untuk keluar dari zona ini. Artinya bukan kita mau
sok-sokan untuk tampil sebagai bahwa kita tidak mempan dengan segala virus. Tapi satu hal, kita mau belajar seperti kebenaran firman Tuhan bahwa hidup orang-orang percaya adalah hidup yang berbeda. Kita punya hikmat. Kita harus tahu bagaimana untuk menempatkan, mendirikan, membawa diri kita kepada posisi-posisi tertentu. Supaya apa? Kita bisa dilihat orang, bahkan kita bisa membawa terang kemuliaan Tuhan. Lewat itu saudara, kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kita untuk lebih memahami kehendak Tuhan. Karena itu, kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana membangun pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Lewat khotbah ini saya akan beri judul tentang membangun manusia roh. Betapa pentingnya saudara ya, hidup anak-anak Tuhan untuk terus membangun kehidupan rohnya. Karena bicara membangun saudara, mungkin tidak langsung jadi, ada prosesnya saudara. Ada proses di mana ketika kita membangun manusia ilahi kita harus berjalan sesuai dengan rule yang Tuhan ajarkan seperti kebenaran firman Tuhan. Apa yang pernah kita baca, apa yang kita pernah dengar, sekarang mulailah engkau menghidupinya, mulai engkau praktekkan. Artinya engkau mulai merealisasikan dalam setiap langkah. Artinya engkau membangun manusia ilahi, mulai menerjemahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau dulunya kurang bersyukur, banyak-banyaklah bersyukur. Kalau dulunya banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sekarang mulailah mengarahkan hidupmu kepada kehendak Tuhan. Supaya apa saudara? Ketika kita mulai membangun kehidupan roh, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara akan melihat banyak perbedaan dalam setiap langkah-langkah hidupmu. Engkau akan lihat cara Tuhan menolong, cara Tuhan melakukan karyanya yang ajaib. Itu akan terjadi dalam langkah-langkah hidupmu. Dan saudara, kalau kita lihat dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, satu hal bahwa ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada satu statement yang Yesus keluarkan untuk kepada murid-muridnya. Dia memberikan satu pertanyaan. Dia bertanya bahwa menurut orang-orang siapakah aku? Dan saudara lihat dari konteks pembacaan firman Tuhan kita bahwa kata murid-murid bilang, orang bilang kamu adalah Mesias, kamu adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Elia, bahkan salah satu dari para nabi. Tapi ada satu penekanan, pertanyaan kembali Tuhan lemparkan kembali kepada murid-murid. Dia bertanya, menurutmu atau menurut kalian siapakah aku? Maka tampillah Petrus dengan suara yang meyakinkan, dengan suara yang penuh pengurapan. Dia bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Satu pengurapan yang datang dari Tuhan mengurapi Petrus sehingga dia mengeluarkan satu perkataan yang diilhami oleh Bapa untuk dia bisa sampaikan sama-sama. Sampai Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan engkau yang mengatakan itu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini hal yang luar biasa kalau saudara lihat ya, lihat dalam kebenaran, konteks kebenaran firman Tuhan bahwa sesungguhnya pewahyuan hanya bisa dapat di dalam hadirat Tuhan. Ketika gereja terkonek dengan Tuhan, ketika manusia roh kita diaktifasi, maka kita akan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ketika gereja terkonek dengan ruang takhta, kita ada dalam frekuensi yang sama dengan Tuhan, maka saudara, saya mau katakan kita akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan ketika Yesus kembali bertanya kepada murid-muridnya, Petrus tampil memberikan jawaban yang sangat meyakinkan. Ini bukan karena kehebatan Petrus, tapi satu hal, ini karena pekerjaan roh. Karena Yesus menekankan apa? Bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Bapakku yang di surga. Betapa pentingnya ini saudara. Ketika kita hidup di dalam pergerakan roh, maka Tuhan akan memberitahukan kehendak Tuhan. Ketika masalah terjadi, ada isu-isu yang sementara berkembang hari-hari terjadi di luar sana, maka Tuhan akan menunjukkan langkah yang tepat, langkah yang akurat yang harus engkau ambil. Asalkan engkau terhubung dengan ruang takhta, engkau terhubung dengan surga itu sendiri. Karena itu untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan itu, perlu kita terkonek dengan Tuhan. Terkonek, ini rahasianya. Bicara terkonek dengan Tuhan, mungkin kita memang agak berat untuk melakukan karena kita masih hidup di dalam tubuh daging. Karena itu Tuhan mengajarkan gereja untuk apa saudara? Kita mengaktifkan manusia roh kita. Kita mulai meleburkan diri dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita bisa menyikapi segala sesuatu. Dan saudara, kalau kita lihat baik-baik dalam kebenaran firman Tuhan, ada dampak yang begitu besar. Ada hal yang begitu besar yang akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau mulai melakukan atau menghidupi atau membangun manusia rohmu itu. Maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa itu terjadi. Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang
Ayat yang ke-17, saudara simak baik. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Amen. Itu luar biasa, artinya kita akan bisa menyikapi segala sesuatu, segala persoalan yang terjadi, bahkan segala permasalahan hidup yang terjadi dalam hidup, asalkan kita terarah kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah putus. Kita terus menjaga kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Maka perjanjian Tuhan, kehendak Tuhan akan diberitakan, akan disampaikan bagi kita gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya bahwa ketika kita mulai terus membangun manusia roh, maka ada kekuatan yang secara otomatis akan membangun hidup kita untuk kita lebih bergairah untuk mencari Tuhan, bahkan untuk terus menyembah Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan mengizinkan goncangan ini terjadi, Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi karena apa? Tuhan sementara bicara dan mengembalikan esensi gereja sebagai penyembah-penyembah yang sesungguhnya. Ya, penyembahan bukanlah milik gereja, penyembahan bukan milik organisasi, tapi penyembahan adalah saya dan Tuhan, atau saudara dengan Tuhan, adalah pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu menuntut dimanapun kita berada, ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita terkonek dengan Tuhan, lakukanlah tindakan penyembahan. Karena betapa pentingnya ini, ketika kita melakukan tindakan penyembahan, maka roh kita dibangun, roh kita diaktifasi, maka kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun manusia secara praktis, mungkin saya beri contoh, saya mungkin sering berbahasa roh. Bukan karena apa saudara ya, memang bahasa roh tidak membangun orang di samping kiri, samping kanan, tidak membangun jemaat. Bahasa roh itu membangun diri sendiri. Karena kalau saudara yang sudah dipenuhkan dengan bahasa roh, mulailah engkau mengaktifasi berbahasa roh. Memang penting dalam kehidupan sehari-hari saudara. Ketika engkau mulai membangun manusia rohmu, maka dengan sendiri secara otomatis ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera turun dalam hidup. Ya, kalau mungkin engkau belum berbahasa roh, sederhananya cara praktisnya gini, mengucap syukur aja. Ketika engkau mengucap syukur di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dalam segala, mungkin keadaanmu belum berubah, persoalanmu belum berubah, bukan engkau belum peroleh jawaban, tapi ketika engkau mengucap syukur, minimal hatimu berubah dulu, perasaanmu berubah. Ketika engkau mengalami sesuatu perubahan dalam perasaanmu, dalam jiwamu, maka engkau akan mengalami satu terobosan. Dimulai dari hatimu. Karena itu mulailah secara praktis, mungkin lebih ketika engkau menyembah Tuhan atau mulai menyanyikan lagu-lagu pujian roh. Ini secara praktis yang saya bisa contohkan kepada saudara. Engkau bisa berimprovisasi untuk mendengar lagu-lagu rohani dan ikut bernyanyi bersama-sama menyembah Tuhan dengan sendirinya, maka manusia rohmu itu akan dikembalikan, dibangun dan dibangun. Maka persoalan mungkin belum selesai, tapi satu engkau diberikan kekuatan untuk melangkah di dalamnya. Karena mental yang Tuhan beri bagi gereja adalah bukan mental pengecut, tapi mental penyelesai. Yang namanya penyelesai, kita harus melewati itu proses, melewati setiap tantangan, melewati setiap goncangan terjadi. Karena itu proses corona ini saudara, virus corona, wabah terjadi, kita harus lewati. Jalaninya aja, karena percaya ada tangan Tuhan yang membela. Ada tangan, jangan sampai kita terintimidasi dengan situasi, dengan keadaan. Karena nggak tunggu corona pun kita bisa mati saudara. Kapanpun, dimanapun kita bisa selesai dalam hidup. Karena itu penting kita harus menyadari kehendak Tuhan. Jangan sampai kita sudah panik setengah mati. Bahkan kita mulai mengasingkan diri, udah mulai terlalu melakukan hal yang orang mungkin bahasa sekarang bilang udah sama-sama. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lihat, saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 13, judul kebenaran firman Tuhan ini di dalam Matius 16, pengakuan Petrus. Ayat 13 saya mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Ayat 15, kata Yesus kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Kebenaran Tuhan yang luar biasa untuk mendorong kita, membawa kita gereja Tuhan untuk hidup. Supaya lebih berhati-hati menyikapi segala keadaan. Supaya kita bisa keluar dari segala situasi, dari segala tekanan yang terjadi hari-hari ini. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini kita lihat baik-baik bahwa ada satu pesan, ada message yang kuat untuk membawa kita untuk lebih mengerti dan memahami Tuhan. Bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, bagaimana kita seharusnya hidup menjadi gereja yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita belajar menjadi manusia yang bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, kita akan belajar bagaimana membangun manusia roh, membangun manusia ilahi, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada dampak yang luar biasa ketika gereja hidup di dalam kehendak Tuhan, dalam pola ilahi, ya, maka gereja akan memberikan perbedaan. Hari-hari ini betapa sulitnya gereja untuk memenangkan banyak jiwa. Karena apa? Gereja tidak bisa memberikan perbedaan. Karena apa? Orang dunia berkata bahwa dia hidup di dalam Tuhan, tapi masih saya yang lebih baik, masih hidup saya yang lebih baik. Karena banyak orang-orang percaya pada khususnya yang tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan, tidak hidup seperti yang Tuhan ajarkan, yang mereka dengar, yang mereka terima dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga dunia tidak melihat perbedaan, sehingga begitu sulitnya orang-orang untuk datang di hadapan Tuhan. Tapi satu hal, lewat kebenaran firman Tuhan ini mendorong pribadi-pribadi kita untuk supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa menuai banyak jiwa. Caranya adalah mari mulai membangun kehidupan roh yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari bangun kehidupan roh yang berkenan. Supaya apa? Kita bisa memberikan jawaban bagi dunia ini. Kita bisa menjadi suratan-suratan yang terbuka bagi dunia ini. Sehingga akan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Poin yang kedua, sederhana, adalah gereja yang hidup di dalam roh adalah gereja yang bisa menaklukkan alam maut. Saudara, hari-hari ini ada pemberitaan yang begitu menakutkan lewat virus ini. Banyak hal mungkin dipolitisir dengan hal-hal yang begitu dramatis sehingga membuat orang-orang hidup dalam tekanan, hidup di dalam ketakutan. Tapi satu hal, lewat kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam pergerakan roh, firman Tuhan katakan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Ya, kebenaran firman Tuhan, perkataan ini, ya, Yesus sampaikan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Rahasianya ini, saudara, ketika goncangan yang terjadi, ketika terpaan terjadi atas negeri, atas kota kita, bahkan wabah corona yang hari-hari ini menghantui kita. Satu hal yang saya mau katakan, ketika engkau membangun manusia rohmu, membangun kehidupan roh, saya mau katakan bahwa engkau akan bisa menaklukkan alam maut dalam hidup. Apa itu alam maut? Alam maut bicara tentang ketakutan, bicara tentang intimidasi, sesuatu yang ditakuti oleh setiap orang. Tapi satu hal, Tuhan memberikan perbedaan. Ketika gereja hidup dalam kepenuhan roh, ya, maka gereja bisa menaklukkan alam maut. Apa ketakutan dalam hidupmu? Mungkin engkau bermasalah dalam ekonomimu, itu mungkin jadi alam maut dalam hidup. Virus corona mungkin jadi alam maut bagi gereja. Tapi satu hal saya mau katakan, hiduplah dalam kepenuhan roh. Aktivasi rohmu di dalam Tuhan supaya apa? Engkau bisa menaklukkan setiap alam maut dalam hidup. Ada perbedaan, saudara. Ketika Daud hidup di dalam kepenuhan roh, ya, dia tampil ke medan peperangan menghadapi Goliat. Ada satu perkataan yang luar biasa yang dia bilang apa? Siapakah orang yang tidak bersunat ini, yang berani menentang barisan Tuhan? Ya, saudara tahu bahwa Saul dan prajurit-prajurit adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Tapi ketika Goliat tampil mengintimidasi dia, ketika Goliat tampil mengintimidasi para prajurit-prajuritnya, mereka bersembunyi. Tapi ketika Daud datang dan dia mendengar intimidasi dari raksasa Goliat itu, Daud marah di dalam roh dan dia berkatakan, siapakah orang yang tidak bersunat ini, berani menentang barisan Tuhan. Mungkin bagi anggapan orang dia terlalu songong karena dia nggak pernah ada di dalam medan pertempuran, dia tidak pernah dilatih untuk bertempur. Tapi karena kekuatan roh ada di dalam dirinya, Daud berkata orang yang tidak bersunat ini harus dilumpuhkan. Artinya Daud mungkin beranggapan mungkin seperti bahwa menentang orang-orang pilihan Tuhan itu tidak mudah. Karena orang-orang yang diurapi itu adalah orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan. Sehingga sampai ketika dia berhadapan dengan Goliat, Goliat berhasil ditumbangkan, berhasil
dirobohkan. Bahkan Goliat mati di tangan Daud, yang bagi mungkin anggapan dunia bahwa dia adalah orang yang sangat sederhana, orang yang tidak mampu. Ya, tapi satu hal saya mau katakan, ketika roh Tuhan ada dalam kehidupan Daud, maka setiap raksasa dalam hidup dilumpuhkan. Demikian kehidupan saudara, ketika engkau mengaktifasi roh, setiap raksasa, setiap pembunuh-pembunuh, bahkan setiap intimidasi yang datang dalam hidupmu, engkau akan bisa menaklukkannya. Karena Roh Kudus ada di dalammu, pribadi Tuhan ada di dalam kehidupanmu, maka engkau akan tampil berdiri dan menang. Mari saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pola yang sangat sederhana yang Tuhan ajarkan ketika Petrus dalam pengurapannya, dalam Tuhan urapan kuasa Roh Kudus, dia mengeluarkan statement yang sangat luar biasa bahwa engkau adalah Mesias. Mesias artinya penolong. Hari-hari ini pertolongan cuma datang dari Tuhan. Ketika engkau ada dalam pengurapan Tuhan, engkau tahu persis bahwa penyelamat ada bersamamu, bahwa pertolongan ada bersamamu, karena Yesus hidup di dalam hidupmu. Amin saudara. Karena itu mari saya mendorong kehidupan umat Tuhan, jangan biarkan intimidasi ya menekan hidupmu, menghantui hidupmu, tapi keluarlah dari zona itu. Keluar dari zona itu, lakukan tindakan penyembahan, aktifasi rohmu supaya engkau bisa menang dalam peperangan ini. Engkau bisa melaluinya, engkau bisa melewatinya. Ingat, ada Tuhan bersamamu. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama saudara, kita mau berdoa. Mari saudara bisa mengangkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama biar kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. We thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah terbatas dalam segala sesuatu Tuhan. Dan Engkau mampu melakukan segala perkara. Dan hari ini kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Sebab itu kami minta Tuhan, biarlah Roh Kudus mari bantu kami untuk kami hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kami mau membangun manusia roh, manusia ilahi yang Tuhan mau. Sebab itu beri kekuatan bagi kami Roh Kudus, supaya kami bisa mampu untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang di akhir-akhir ini. Supaya kami boleh menjadi gereja Tuhan yang bisa tampil menjadi berkat di tengah situasi yang kelam pekat. Kami bisa berdiri mengatas nama Tuhan, dan kami bisa memberikan jawaban bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mau merespon setiap kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mau bergerak di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya tidak ada satu perkara yang mustahil. Bahwa bersamamu Tuhan kami kuat. Bersamamu kami bisa melewati semua. Terima kasih Tuhan. Urapan baru menjadi bagian kami. Kekuatan yang baru menjadi bagian kami. Dan proteksi kuasa darah anak domba yang kudus melingkupi setiap pribadi kami. Siapapun kami. Semua yang terhisap di pelayanan ini. Di GSJ Kasih Karunia. Semua kami dalam perlindungan kuasa Tuhan. Semua kami dalam kekuatan Tuhan. Bersama kami maju. Bersama kami bergerak dalam kedaulatan, dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat kebenaran-Mu. Kami terima kekuatan, kami terima kemenangan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, yang terima kemenangan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini kita sudah diberkati di dalam ibadah kita melalui pujian, penyembahan, dan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu akan menguatkan iman kita menghadapi segala situasi, kondisi, keadaan yang ada. Manusia roh kita terus diperbarui, diperkuat, dan dipertumbuhkan dalam Tuhan. Karena itu sekali lagi jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan dan rohmu terus akan menyala-nyala dalam Tuhan. Perbesar kehidupan rohani kita sehingga kita terus hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Biarlah kehidupan kita terus akan dekat dengan Tuhan. Dan sekali lagi melalui ibadah-ibadah yang ada saat ini, biarlah kita terus buka hati kita. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat GSJ Kasih Karunia, buat yang ingin memberikan persembahan, maka nanti akan bisa diberikan di rekening yang akan tertera di bawah ini. Dan nanti Bapak Ibu bisa persembahkan untuk persembahan dalam gereja Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini dengan ibadah kita yang sudah kita lewati, kita diberkati, dan anugerah Tuhan terus akan semakin berlimpah-limpah dengan luar biasa. Mari sekali lagi kita akan mengakhiri semuanya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, meskipun secara online dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat hidup mereka, Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Sepanjang minggu yang akan kami lalui bersama, kami percaya tangan Tuhan terus akan melindungi kami, tangan Tuhan terus akan mengangkat kami. Kuasa darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib terus akan tutup bungkus kami semua dari segala virus, dari segala sakit penyakit, dan manusia roh kami terus dipertumbuhkan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan kehidupan jemaat Tuhan, GSC Kasih Karunia, dan seluruh umat Tuhan di bangsa ini dalam kasih anugerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga dengan semua yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya, sehingga semuanya boleh selesai dengan segala penyebaran virus yang ada. Biarlah semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Kami percaya Tuhan, kesembuhan boleh terjadi, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dimanapun umat Tuhan juga seluruh masyarakat bangsa kami dan juga dunia ini boleh mengalami mujizat daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan ini, biarlah tangan kasih karunia-Mu terus akan berlimpah-limpah menuntun kami, dan dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kami terus akan memenuhi dan mengalir dalam hati kami. Kuasa Roh Kudus-Mu terus akan menyertai setiap langkah kami untuk kami tetap menang dan kami tetap bertumbuh dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.